Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru hebat dengan saya Dr. Andes Perial MPDT yang pada kesempatan kita pada hari ini akan membahas topik tentang konversi hasil penelitian ke artikel. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, pada pertemuan kita pada hari ini kita membahas secara teoritis bagaimana menyusun artikel berdasarkan hasil penelitian. Langkah pertama, kita harus identifikasi poin-poin penting. Kita baca laporan hasil penelitian dengan cermat dan identifikasi poin-poin penting yang ingin disampaikan dalam artikel. Kita fokus pada tujuan penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan yang ingin disampaikan pada pembaca. Kemudian yang kedua, kita harus menyesuaikan struktur. Dalam hal ini adalah struktur laporan hasil penelitian yang menjadi struktur artikel umum, yaitu pertama sekali itu ada pendahuluan, termasuk latar belakang penelitian dan tujuan. Kemudian yang kedua metodenya, termasuk desain penelitian, populasi, sampel, alat, dan prosedur hasil. Kemudian yang selanjutnya hasil, termasuk temuan dan analisa data. Kemudian yang terakhir itu adalah kesimpulan, adalah interpretasi temuan dan implikasi penelitian. Kemudian kita harus memperhatikan memilih bahasa yang sesuai. Kita harus mengubah bahasa yang digunakan dalam laporan hasil penelitian menjadi bahasa yang sesuai untuk artikel ilmiah. Gunakan bahasa yang jelas, formal, dan akurat, serta hindarilah penggunaan jargon yang sulit dipahami oleh pembaca umum. Selanjutnya, yang keempat, kita rangkum temuan utama. Dalam hal ini, rangkuman temuan utama dari hasil penelitian dalam bagian hasil artikel. Kita sajikan temuan secara ringkas, namun jelas, dan berikan dukungan data atau bukti yang relevan untuk menguatkan temuan. Kemudian yang kelima, kita harus sederhanakan tabel dan grafik. Jika menggunakan tabel atau grafik dalam laporan hasil penelitian, sederhanakanlah agar artikel mudah dipahami oleh pembaca. Kita pilih informasi yang paling penting dan relevan, dan susun tabel atau grafik dengan tata letak yang jelas dan rapi. Kemudian yang keenam, kita harus melakukan koreksi tata bahasa dan penulisan. Dalam melakukan koreksi tata bahasa, ejaan, dan penulisan dalam artikel, pastikan artikel bebas dari kesalahan tata bahasa, ejaan, atau penulisan yang dapat mengganggu pemahaman pembaca. Kemudian yang selanjutnya, kita sertakan kutipan dan referensi. Sertakan kutipan dari sumber yang relevan dan berikan referensi yang tepat untuk menghormati hak cipta dan memberikan kredibilitas pada artikel. Kita pastikan untuk mengutip secara akurat dan menyusun referensi sesuai dengan gaya penulisan yang diikuti. Yang kedelapan, sesuaikan panjang artikel. Sesuaikan panjang artikel dengan persyaratan jurnal atau platform publikasi yang ditargetkan. Pastikan artikel tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, dan tetapkan menjaga fokus pada poin-poin penting. Selanjutnya yang kesembilan, kita simpulkan artikel dengan kesimpulan. Sajikan kesimpulan yang jelas dan ringkas pada akhir artikel. Ringkaslah temuan utama penelitian dan berikan implikasi atau saran untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian kita harus melakukan review dan revisi. Terakhir, lakukan review dan revisi pada artikel untuk memastikan kesesuaian, kejelasan, dan kualitas tulisan. Selanjutnya kita baca ulang artikel secara seksama dan minta masukan dari rekan sejawat, dosen, peneliti berpengalaman sebelum mengirimkan artikel ke jurnal. Kemudian proses 11 finalisasi artikel. Setelah melakukan review dan revisi, finalisasi artikel dengan melakukan perubahan artikel sesuai masukan yang diberikan.
Pastikan format artikel, tata bahasa, dan referensi sudah sesuai dengan pedoman penulisan jurnal atau platform publikasi yang ditargetkan. Kemudian, yang ke-12, periksa kembali kesesuaian dengan tujuan penelitian. Pastikan artikel masih sesuai dengan tujuan awal penelitian. Jangan lupa untuk menyampaikan temuan secara objektif dan berdasarkan data yang valid. Yang ke-13, edit dan proofread. Lakukan edit terakhir dan proofread untuk memeriksa kesalahan tata bahasa, ejaan, dan penulisan. Bacalah artikel secara teliti untuk memastikan tidak ada kesalahan yang terlakukan sebelum mengirimkannya. Ke-14, kita harus ikuti pedoman penulisan jurnal atau platform publikasi. Pastikan jurnal artikel kita mengikuti pedoman penulisan jurnal atau platform publikasi yang ditargetkan, termasuk format, gaya penulisan, dan referensi. Hal ini penting agar artikel dapat diterima dan dipublikasikan. Yang terakhir, kirim artikel ke jurnal atau platform publikasi setelah artikel selesai dan telah diverifikasi. Kirim artikel ke jurnal atau platform publikasi yang ditargetkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh penerbit. Pastikan untuk melengkapi semua persyaratan yang diminta, seperti abstrak, kata kunci, dan surat pengantar. Bapak Ibu, demikian gambaran umum daripada bagaimana mengkonversi laporan kita ke artikel. Mari kita lanjutkan diskusi kita.